Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kalesang, kembali lagi dalam dialog interaktif Kalesang Kampung. Ini edisi Kalesang Kampung edisi ke-8 ya, Sobat Kalesang. Nah, malam hari ini kita akan membahas dan berbincang-bincang terkait dengan masalah pembangunan dermaga di Hiri ya, Sobat Kalesang. Dengan tema apa kabar dermaga Hiri. Nah, pada malam hari ini kita punya 3 narasumber. Ada Ketua Hiri Institute Roni Ridwan. Selanjutnya ada Camat Pulau Hiri Irwan Bakar, dan ada juga Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Hiri atau AMPU Ardian Kader ya, Sobat Kalesang. Nah, sambil menunggu narasumber kita bergabung, saya ingin sampaikan kepada Sobat Kalesang semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, kalau sebentar nanti ada pertanyaan, nanti bisa langsung sampaikan di kolom komentar ya, Sobat Kalesang. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan memanggil narasumber kita bergabung. Oh, sepertinya narasumber kita belum aktif ya, Sobat Kalesang. Iya, di sini yang sudah bergabung ada Halimun 25_, ada Idu_al, ada politis.muda, halo semuanya Sobat Kalesang, ada Muhdi Wahyu, ada PMI Kota Ternate juga baru bergabung. Iya, nah malam hari ini untuk Sobat Kalesang yang baru bergabung, tema kita yaitu apa kabar dermaga Hiri ya. Mungkin tidak asing lagi sama Sobat Kalesang semua, karena baru-baru ini media sempat dihebohkan adanya unjuk rasa ya yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pulau Hiri terkait dengan pembangunan dermaga untuk ke Hiri yang ada di Sulamadaha ya, Sobat Kalesang. Iya. Nah, sebentar nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya, Sobat Kalesang semua. Baik. Kita akan memanggil atau mengundang narasumber kita bergabung pada malam hari ini. Bentar ya, Sobat Kalesang. Iya. Sepertinya narasumbernya belum bergabung ya, Sobat Kalesang. Entah karena terkendala jaringan atau apa, karena saat ini di Kota Ternate lagi hujan deras ya dari sore. Ternyata belum bergabung ya, Sobat Kalesang. Nah, Sobat Kalesang semua mungkin bisa bagikan live ini biar banyak yang tergabung di live dialog interaktif Kalesang Kampung ya, Sobat Kalesang. Dan Sobat Kalesang juga jangan lupa follow, like,
komen semua medianya Kalesang ya. Jangan lupa juga update informasi terbaru di kalesang.id, follow media sosialnya, ada Instagram Kalesang Official, TikTok Kalesang Official, terus YouTube kita ada Kalesang TV. Jangan lupa subscribe Sobat Kalesang yang bergabung pada malam hari ini. Terus juga kalau ingin membaca berita-berita, kita ada lebih banyak update juga di Facebook, yaitu Kalesang Info ya Sobat Kalesang. Iya, wah, narasumbernya belum juga bergabung ya Sobat Kalesang. Nah, Sobat Kalesang yang baru bergabung malam hari ini, dialog interaktif Kalesang Kampung mengangkat tema dengan apa kabar dermaga Giri ya. Sobat Kalesang yang nantinya sebentar nanti akan bertanya, bisa langsung mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, Sobat Kalesang, sudah ada bergabung. Nah, malam hari ini narasumbernya ada Ketua Hiri Institut, Kak Roni Ridwan, ada juga Camat Pulau Hiri, Pak Irwan Bakar, dan ada Kak Ardian Kader selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Hiri atau AMPU. Ya. Halo, Assalamualaikum Kak Rian ya? Roni. Oh, Kak Roni, maaf. Ya. Ya, Kak Roni. Ya, Sobat Kalesang di sini sudah bergabung bersama kita Kak Roni Ridwan selaku Ketua Hiri Institut. Kak Roni, sebentar ya saya terima dulu narasumber yang berikutnya. Ada Kak Dian Momoli di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rian, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Ya, baik ya. Nah, Sobat Kalesang di rumah di sini sudah tergabung Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Giri atau AMPU, Kak Rian Momole, dan juga Ketua Hiri Institut, Kak Roni Ridwan. Apa kabar kakak berdua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, tanpa membuang banyak waktu lagi, mungkin langsung saja ya Kak. Saya mulai dulu dari Kak. Oh sebentar Kak. Ini Pak Camat kayaknya baru bergabung nih. Iya kayaknya tunggu dulu di Pak Camat. Ya, kayaknya kita invite Pak Camat dulu Kak. Iya. Nah, Pak Camat. Ya, halo assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Kalesang di sini sudah tergabung juga Camat Pulau Giri, Pak Irwan Bakar. Sehat, Pak? Iya. Oke, ya langsung saja ya Sobat, para narasumber sudah tergabung dan juga Sobat Kalesang yang hari ini tengah menyaksikan live dialog interaktif Kalesang Kampung dengan tema apa kabar dermaga Giri. Nah, saya mungkin mulai dulu dari Pak Camat kali ya. Sebenarnya sejak kapan sih Pak rencana pembangunan dermaga untuk penyeberangan Pulau Hiri ini sendiri? Ya, kurang jelas, ulangi pertanyaannya kali saya mungkin dengar kurang jelas tadi. Oh iya, Camat. Sejak kapan Pak rencana pembangunan dermaga penyeberangan Pulau Hiri ini sendiri? Halo. Halo, ya Pak Camat bisa dengar? Iya. Ya, langsung saja ya. Iya. Halo. Ya, halo Pak.
Ya tadi pertanyaannya gimana, Ibu? Pertanyaannya gimana? Saya kurang dengar ya. Oh iya, iya Pak. Sejak kapan Pak rencana pembangunan dermaga Pulau Hiri sendiri? Oh ya, terima kasih ya. Ya, terkait dengan pembangunan dermaga yang dermaga Pulau Kiri yang berada di wilayah Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, itu dimulai sejak tahun 2020-2021 ya, 2021. Karena yang saya tahu waktu itu proses beberapa elemen mahasiswa dan pemuda Hiri yang tergabung dengan masyarakat di Hiri juga yang melakukan beberapa aksi yang lalu. Kemudian di masa periode pemerintahan Pak Wali Kota almarhum Bapak Haji Bur Abdurrahman, kemudian telah melahirkan sebuah kesepakatan ya, perjanjian maksudnya MOU yang ditandatangani langsung oleh wali kota sebelumnya, dan kemudian itu di akhir periode kepemimpinan Pak wali kota sebelumnya. Oke, Dan Pak, kemudian Pak Irwan itu kan pertama kali sudah adakan tanda tangan MOU. Kalau boleh tahu isi MOU-nya apa? yang tanda tangan MOU yang wali kota sebelumnya itu saya belum sempat membacanya. Saya tidak tahu isinya seperti apa, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas rencana pembangunannya dari tahun 2020 sampai 2021 ya Pak? Iya, 2020-2021. Kemudian di masa periode jadi kita harus bahas satu persatu ya. Di masa kepemimpinan Pak Wali Kota yang sekarang Pak Tauhid Sleman, itu kan pelaksanaan atau rencana kegiatan pelabuhan itu mulai ada actionnya, mulai dikerjakan di tahun 2021-2022, mulai dikerjakan. Dan itu saat ini sudah ada progres pekerjaannya, masih dalam tahap pekerjaan di Sulamadaha, dan sampai saat ini masuk dalam tahap tahun yang ketiga, tahun 2023. Kemudian pekerjaannya itu belum sepenuhnya selesai pekerjaannya, karena mungkin jadi ya dari perencanaan sampai tahun 2022 sendiri belum ada kelanjutan ya Pak? Karena ini kalau kita bicara kelanjutan, kalau saya sebagai pemerintah, pembangunan ini ada proses dan dia berkelanjutan. Jadi memang pemerintah saat ini berupaya untuk menyelesaikan progres pekerjaan pelabuhan yang ada di pelabuhan Hiri yang ada di wilayah Kecamatan Ternate Barat. Dan itu yang saya mau ke Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Hiri, Kak Ardian Kader. Mungkin sedikit tanggapannya Kak Ardian ya terkait dengan penjelasan dari Pak Cepat. Boleh ulang, Pak? Kurang jelas suara. Kurang jelas. Tanggapannya Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Hiri, Kardian, terkait dengan penyampaian dari Pak Camat tadi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman di media Kalesang yang sudah memfasilitasi agenda diskusi lewat Zoom.
Sebelum saya menyampaikan, ada beberapa hal penting yang menyangkut dengan dermaga Hiri. Nah, saya kira soal dermaga Hiri, seingat saya waktu awal perencanaan, ingat saya itu awal di tahun 2014 menuju 2015. Nah, saya kira di tahapan tahun 2014 itu waktu itu usulan dari Musrembang kalau tidak salah. Nanti Pak Camat juga dikoreksi kalau misalkan ada kesalahan. Nah, saya kira selama keterlibatan saya dalam mengawal aspirasi masyarakat tentang dermaga Hiri, nah waktu itu awal gerakan mobilisasi dan konsultasi teman-teman mahasiswa dan masyarakat di Pulau Hiri itu di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 itu gerakan awal mobilisasi massa untuk pressure dermaga Hiri, karena kami mengacu dari usulan Musrembang pada saat itu di tahun 2014. Nah, saya kira di setiap tahapan yang kemudian dikawal oleh teman-teman mahasiswa Pulau Hiri, nah saya kira soal ada beberapa media pendukung yang sering mengkampanyekan atau memberikan dukungan untuk mempublikasi tentang isu dermaga Hiri. Nah, saya kira banyak media yang meliput pada saat itu. Dan bagi saya ada dua, selama perjuangan dermaga Hiri, itu ada dua kesepakatan yang dibangun berdasarkan MOU. Baik itu yang disampaikan di masa periodenya almarhum Pak Haji Bur, sama yang terakhir di kemarin baru saja di masa kepemimpinannya di Pak Tauhid Soleman. Nah, namun secara pribadi saya menilai bahwa persoalan dermaga Hiri sampai sejauh ini belum ada progres sama sekali. Tahapan pembangunannya pun demikian. Nah, ini secara gambaran umum. Nah, belum juga kita bicara tentang bagaimana pelaksanaan teknis baik itu dari dinas PUPR, baik itu dari dinas perhubungan, bahkan dari kontraktor yang kemudian tender persoalan proyek pembangunan. Nah, hasil bahkan di masa kepemimpinannya, di masa pimpinannya Pak Tauhid juga pernah kita audiens bersama. Audiens bicara tentang teknis pekerjaan dermaga Hiri. Nah, namun di situ kami menilai bahwa memang dari dinas terkait yang membinagi dari PU dan juga perhubungan, nah mereka sama sekali tidak kerja sesuai dengan RAP pembangunan pada saat itu. Sehingga apa yang kemudian dikerjakan? Ya, jadi intinya dari tahun 2017 itu sudah ada memang gerakan awal ya untuk rencana pembangunan dermaga Hiri ya Kak. Tapi sampai sekarang juga masih sama, belum juga ada kelanjutan ya. Ya, nah saya mau ke Pak Roni dulu ya Kak, tahan dulu itu mungkin sebagai statement awalnya ya. Saya mau ke Kak Roni Ridwan dulu sebagai Ketua Hiri Institute terkait dengan saya mau ke Roni mungkin bisa menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan Pak Irwan dan Kak Ardian sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dengar suara saya tuh? Bisa didengar suaranya? Ya, bisa. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, menanggapi ya. Memang betul apa yang disampaikan oleh koordinator dari Aliansi Masyarakat Pulau Hiri ini, bahwa perencanaan itu memang betul dari tahun 2014, tetapi kita harus tarik kembali pada tahun 2013 itu ada satu kejadian yang dimana seorang perawat yang membawa pasien ke Ternate, namun terjadi kecelakaan di pelabuhan. Dari kejadian itu juga yang menjadi salah satu hal mendasar untuk bagaimana
pernah memberikan usulan pada tahun 2014 itu untuk membangun soal pelabuhan Hiri. Nah, itu yang pertama. Dan saya ingin sampaikan juga, awalnya itu pelabuhan Pulau Hiri itu dia punya letaknya adalah di Jiko Malamo yang sekarang ini kita kenal dengan tempat pariwisata. Nah, itu pembahasan setelah pembahasan 2014, 2015 itu ada beberapa teman-teman dari Hiri melakukan survei sebanyak hampir 3 kali survei dan mereka menempatkan di Jiko Malamo. Kemudian setelah itu di tahun-tahun berikutnya, kalau tidak salah di tahun 2015 itu awal pembangunan, yaitu dengan anggaran sebesar 800 juta kalau tidak salah, 800 juta untuk melakukan atau membuat jalan dari jalan umum, di jalan umum menuju ke pantai Jiko Malamo dengan anggaran sebesar 800 juta kalau tidak salah dari saya membaca beberapa informasi di media yang lalu. Nah itu, dengan anggaran 800 juta itu baru membangun jalan. Mereka membangun jalan. Kemudian setelah itu di tahun 2016, di tahun 2016 itu proyeknya diberhentikan. Tidak tahu alasannya kenapa. Sempat berhenti. Setelah berhenti muncullah para pedagang-pedagang. Para pedagang, bahkan di tahun 2017 itu ada satu villa yang berada di bagian selatan Jiko Malamo yang konon katanya itu dimiliki oleh beberapa petinggi aparatur negara yang saya ketahui. Nah, sehingga sempat diberhentikan. Kemudian di tahun 2018 itu ada papan tulis yang dibentangkan di pas jalan menuju ke Jiko Malamo. Bukan lagi papan tulis itu bertulisan Pelabuhan Hiri, tetapi papan tulis itu dia punya tulisan tempat pariwisata. Nah, ini kami juga merasa bingung, ini kenapa sampai bukan lagi pelabuhan yang awalnya direncanakan dibangun sebagai Pelabuhan Hiri, kemudian diganti sebagai pariwisata. Nah, mungkin itu. Oh ya, saya lupa. Kemudian tadi kan ada sempat bertanya ya soal poin-poin apa saja di MOU di masa almarhum Bapak biasa disapa Pak Haji, Pak Wali Kota Burhan almarhum. Salah satu poin yang saya ingat itu beliau mensepakati soal pembangunan dermaga Pulau Hiri, tetapi dengan tahapan-tahapan ada tahapan-tahapannya. Ya, dengan pada saat itu salah satu poinnya itu membangun dermaga Pulau Hiri dengan menggunakan anggaran APBDN pembangunan di tahun 2020. Kalau tidak salah, di tahun 2020. Nah, itu dan kami mensepakati itu kalau tidak membangun tahap pertama sebelum pemilihan di tahun 2020, maka kami dari aliansi akan melakukan pemboikotan terhadap pemilu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Iya. Baik, terima kasih ya Kak Roni. Jadi intinya dari tahun ke tahun memang sudah direncanakan ya, dari tahun 2014 sampai dengan 2018 sampai pula ada papan tulis yang bertuliskan Pelabuhan Hiri tadi ya. Oke, baik. Nah, saya mau minta dulu lagi tanggapannya Pak Irwan ya, Pak Camat, terkait dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Mungkin lebih lanjut lagi Pak, lebih runut lagi Pak. Ya, terima kasih. Kalau bicara pengalaman untuk membahas soal dermaga Hiri ini yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, saudara Adit Roni ini, dan Pak Ardian ini, memang Pelabuhan Hiri ini bukan jadi bahan yang memang baru ya, pembahasannya
sudah sejak lama, sejak bukan lurah tapi sejak kepala desa ya, zaman kepala desa. Dan saya ini sebelum jadi camat saya jadi lurah di Hiri kurang lebih 12 tahun lebih. Dan saya juga termasuk bagian dari teman-teman lurah dan yang lama juga turut serta menyuarakan progres untuk pembangunan Pulau Hiri itu sudah sejak dulu. Karena waktu itu ada beberapa lurah yang ex kepala desa itu sudah meninggal ya. Ya sudah meninggal, dan ada juga yang masih hidup seperti sekarang Pak mantan lurah Pahudu dan juga Dorari Isya ya, Pak Kasim Majiji. Dan itu berlanjut sampai pada tahap di 2014, 13, 14 telah disepakati untuk melakukan survei. Jadi saya juga termasuk yang disampaikan oleh Ketua Usmat atau Pak Roni tadi, saya ini masuk dalam tim 9 untuk melakukan survei di beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Ternate Barat. Saya tergabung dengan Dishub dan Dinas PU terkait waktu itu melakukan survei. Waktu itu camat saya masih Pak Mahmud Sibu, ya, nama saya, karena waktu itu saya di posisi lurah. Saya Pak Lurah Tafraka, kemudian Pak Lurah Dorari Isya sama Lurah Mado. Kemudian kita melakukan survei di beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Ternate Barat, termasuk di bawah di Togololo, kemudian di Pelupuan yang sekarang Bubane Igo yang sekarang yang lagi dibangun, kemudian di Hall, kemudian di Cikomalamo. Nah, waktu itu akses di Cikomalamo itu masih tertutup, belum terbuka bebas. Nah, akhirnya kita melakukan kesimpulan pembahasan rapat itu tepatnya di Kelurahan Mado bersama-sama dengan beberapa instansi terkait. Pembahasannya di situ. Jadi tepatnya di Kelurahan Mado, kemudian di Togolobe ada beberapa kali kita lakukan rapat terkait dengan agenda untuk memastikan bahwa lokasi itu harus di mana sehingga pemerintah Kota Ternate untuk menetapkan anggaran untuk melakukan pembangunan. Dan kami menarik kesimpulan bahwa Cikomalamo itu adalah bagian dari lokasi yang sangat penting dan strategis untuk membangun dermaga Hiri. Nah, seiring dengan pekerjaan itu, program itu berjalan, usulan-usulan itu mulai diusulkan melalui musrembang di Kelurahan Dorari Isya, karena waktu itu kita beberapa kelurahan, 6 kelurahan bersepakat membuat satu usulan saja, yaitu pembangunan dermaga Pulau Hiri yang ada di wilayah Kecamatan Ternate Barat. Nah, sehingga pembangunan dermaga dan jalan itu dapat dibuat di Cikomalamo. Saat itu yang saya tahu, pembahasannya anggaran itu kurang lebih 2 miliar diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan pembangunan jembatan. Nah, waktu itu kan dibangun jembatannya duluan, kemudian jalan. Kemudian akses jalan itu mulai terbuka, kemudian muncullah berbagai persoalan. Persoalan yang kita tahu bersama, baik wilayah yang berdekatan di situ antara Sulamadaha dan Takome bermasalah karena mungkin persoalan tapal batas dan lain sebagainya. Kemudian itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan lain. Soal kebijakan untuk pembangunan pelabuhan selesai dilaksanakan dibangun di Cikomalamo. Kemudian jalan selesai. Nah, persoalan kemudian karena muncul berbagai lapak-lapak yang ada di wilayah sekitar tersebut. Dan pemerintah juga tidak bisa serta-merta membuat langkah-langkah yang bisa membatasi kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Karena memang wilayah itu adalah wilayah yang memang berpotensi untuk mendapatkan pendapatan, meningkatkan pendapatan masyarakat di situ. Nah, itu terus berlanjut.
Kemudian sampai pada tahun 2017, 2018 mulailah masyarakat, kemudian mahasiswa, kemudian ada pemuda juga turut serta membantu menyuarakan terkait dengan progres pelabuhan selanjutnya. Karena memang masyarakat di Hiri itu menggunakan 3 pelabuhan saat ini. Sama kalau dulu masih 2 pelabuhan, yaitu Bubani Igo dan Hol. Ya. Yang baru kemudian Jiko Malamo. Dalam kondisi cuaca tertentu, maka menggunakan pelabuhan yang di Hol dan Jiko Malamo. Tapi yang sering biasanya masyarakat Hiri itu ke Ternate, akses Ternate itulah yang sekarang dibangun ya di Bupani Igo. Di situ kemudian tahun 2020, karena memang saya dulu sebelum saya 2019-2020 sebelum saya jadi camat di Hiri, saya akan dimutasi di Ternate. Kemudian saya bertugas di wilayah Kecamatan Ternate Barat. Saya waktu itu sebelum di Ternate Barat saya di Dinas Koperasi, kemudian dipindahkan di Kecamatan Ternate Barat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Nah, muncullah berbagai aksi mahasiswa pemuda di Hiri yang di tahun 2019, 2020. Kemudian saya juga turut serta melakukan survei karena memang itu wilayah administrasinya Kecamatan Ternate Barat. Dan saya melakukan sama-sama dengan perangkat pimpinan saya di Kecamatan Ternate Barat dengan beberapa teman di wilayah kecamatan di kantor Kecamatan Ternate Barat. Kemudian tupoksi saya adalah Kepala Seksi Pemerintahan. Kemudian kita melakukan survei karena memang wilayah tersebut akan dikembangkan menjadi pelabuhan dermaga Hiri. Nah, dan di lokasi tersebut yang sekarang pemerintah bangun dermaga Hiri ini, itu terdapat beberapa pemilik lahan tersebut. Kurang lebih ada sekitar 7 pemilik lahan yang berada di wilayah itu. Dan sudah kita identifikasi, kemudian kita melakukan pertemuan. Waktu itu camat saya Pak Fahmi ya, Fahmi Basa Amin. Ya, kita melakukan pertemuan dengan pemilik lahan yang berada di wilayah dermaga tersebut. Kemudian kita di Kecamatan Ternate Barat juga membuat terkait dengan aspirasi yang ada di wilayah Kecamatan Purohiri, karena waktu saya di posisi di Ternate Barat. Kemudian surat itu kita sampaikan ke pemerintah kota untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah tersebut. Jadi bukan hanya dermaga saja yang kita bangun, tapi area sekitar itu juga harus dilakukan pembebasan lahan, diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Itu tahun 2019-2020. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dermaga, tapi parkiran dan lapak-lapak jualan yang ada sebagai kebutuhan fasilitas umum juga harus diperhitungkan dengan matang. Sehingga kami membuat surat ke pemerintah mengusulkan itu, membuat skema atau dana sementara waktu itu saya dan teman-teman di Ternate Barat. Jadi memang di situ ada kurang lebih 7 orang yang memiliki lahan tersebut. Jadi kita bicara dermaga dan kemudian daratannya ini yang menjadi masih pemilik warga sekitar yang ada di Sulamadaha dan beberapa warga yang ada di Santiong dan di Tabam juga. Ya, itu juga harus kita dibebaskan sehingga pelabuhannya jadi tidak mengganggu warga yang ada di yang punya wilayah, punya lahan tersebut. Jadi kalau sepanjang lahan tersebut tidak dibebaskan, sama saja kenyamanan, ketenangan warga di Hiri juga akan sama karena kita tidak bisa membuat perencanaan pembangunan yang bisa menjadi fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat ini karena lahan masih
milik orang lain. Nah, milik orang lain. Dan itu kita sudah menyampaikan permohonan ke pemerintah. Dan sudah didesain, sudah dilakukan pertemuan dengan para pemilik lahan di kantor camat Ternate Barat. Karena memang waktu itu saya juga berada di kantor camat Ternate Barat. Dan itu sudah kita ada pertemuan dengan pemilik lahan. Ya, yang mereka minta adalah karena termasuk beberapa lapak kios-kios yang ada di Sulambaraha di sekitar situ, mereka hanya minta 5 kios saja yang dibangun di situ. Setelah kalau pemerintah melakukan pembebasan, sehingga kios yang termasuk menurut saya waktu zaman saya sekolah kios itu sudah berada di situ. Mereka minta dibangun 5 lapak kios di situ sehingga mereka bisa beraktivitas di situ. Jadi kita punya desainnya waktu itu adalah ada 2 jalur jalan masuk dan jalan keluar. Nah, kemudian berlanjut saya mulai pindah ke Hiri. Nah ini, pindah ke Hiri, jadi camat di Hiri, dan progres pelabuhan ini mulai dilaksanakan. Dilaksanakan waktu saya masih di Tebar. Progresnya dilaksanakan, sudah saya mulai pindah di Hiri tahun 2021. 2021 itu progresnya sudah mulai ada rencana untuk pekerjaan 2022. Nah, itu bagian dari aksi mahasiswa usulan aspirasi masyarakat sehingga ada perhatian pemerintah untuk membangun dermaga Hiri yang ada di wilayah Sulawesi. Dan setahu saya bahwa dari semua kepemimpinan Pak Wali Kota yang ada di Ternate, semua itu menyatakan bahwa akan membangun pelabuhan di Hiri, pelabuhan dermaga di wilayah Kecamatan Ternate Barat. Tapi yang benar-benar melakukan aksi adalah Pak Wali Kota sekarang berani untuk berani membuat kebijakan untuk membangun dan melihat progres pekerjaannya mulai jalan. Dan itu kita lihat sendiri secara nyata bahwa memang belum selesai. Dalam 2 tahun ini progresnya belum selesai. Karena memang wilayah tersebut, memang wilayah karena kondisi alam yang memang perlu kerja dengan kajian-kajian yang memang butuh para ahli-ahli tertentu untuk mendesain dermaga tersebut sehingga nantinya tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan juga wilayah tersebut bisa berdampak bagi masyarakat. Oke. Jadi di kalau boleh tahu sejauh ini sudah sampai tahap mana Pak pembangunan dermaga itu sendiri? Ya, yang kita tahu pasti bahwa karena saya bukan berada pada posisi dinas terkait yang menangani pelaksanaan kegiatan ini, saya hanya sebatas sebagai pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Lohiri dan itu berada di wilayah administrasi kecamatan lain ya. Maka saya tidak bisa masuk progres masuk soal sampai di mana anggaran di mana saya tidak sampai di situ karena saya punya sisi wilayah lain ya. Itu terkait dengan wilayah administrasi Kecamatan Ternate Barat dan dinas terkait yang memplotting anggaran masuk di DPA di mana, apakah di Kecamatan Ternate Barat ataukah memang berada di dinas terkait. Yang jelas bahwa di beberapa minggu kemarin sudah tahu pasti bahwa memang ada aksi masyarakat Hiri yang memang langsung di kantor wali kota dan bertemu langsung dengan Pak Wali Kota. Dan di situ sudah disepakati perjanjiannya, MOU-nya sudah disepakati bahwa 2023 dipastikan bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan. Dan dengan berbagai syarat yang dituangkan dalam kesepakatan itu ditandatangani oleh Pak Wali Kota, Pak Polres, saya sendiri juga dan Pak Dian dan beberapa teman-teman adik-adik yang lain juga itu tanda tangan. Jadi memang kita masih berharap lah mudah-mudahan itu bisa selesai di tahun 2003 ini. Memang kondisi anggaran pemerintah kota saat ini memang fokus di
program Peduli Bahim. Jadi 3 wilayah kecamatan terluar ini yang dikenal dengan Peduli Bahim, Batan 2, Hiri dan Muti. Jadi bukan hanya pembangunan dermaga Hiri saja, program yang lain juga pemerintah juga melihat itu. Sehingga di tahun 2023 ini 3 wilayah terluar ini, kecamatan terluar ini diprioritaskan untuk pembangunan terkait dengan program Peduli Bahim tersebut. Dan saya sudah punya dokumen kegiatan-kegiatan yang 2023 yang disampaikan oleh wali kota bahwa program Peduli Bahim. Dan itu sudah saya sampaikan ke warga Kecamatan Pulau Hiri di 6 kelurahan. Jadi memang tahun 2003 ini, jadi dokumennya itu sudah ada di saya semua dan saya sudah sampaikan semua bahwa ada program Peduli Bahim. Jadi bukan hanya dermaga Hiri, tapi kepentingan masyarakat lain juga harus diperhatikan. Jadi bukan hanya fokus di pelabuhan, tapi yang lain juga harus kita lihat. Jadi tidak bisa kita abaikan. Karena ini juga menyangkut dengan kebutuhan masyarakat Pulau Hiri. Untuk sementara seperti itu. Oke, ya. Ya, Pak Irwan, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih di kolom komentar dari Tia Amiruddin. Katanya, sejauh mana analisis dampak dari gerakan pemboikotan pemilu 2024 terhadap pembangunan pelabuhan Hiri ke depannya, sehingga hal itu menjadi salah satu skema gerakan dan pertanyaan ini mungkin ditujukan untuk semua ya. Saya ke Kak Ardian dulu. Gimana Kak tanggapannya terkait pertanyaan yang muncul ini? Pertanyaan ditujukan ke siapa moderator? Ya, ke Kak Ardian sendiri. Ke Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Hiri. Sebenarnya ini secara umum, tapi saya silakan Kak Ardian dulu untuk menanggapi pertanyaan ini. Iya, saya juga baca pertanyaannya. Memang yang ditanyai kemarin soal pemboikotan di awal itu di tahun 2020 di masa kepemimpinannya Haji Bur itu, almarhum Haji Bur. Nah, saya kira soal di masa kepemimpinan Haji Bur, ya, kami juga dari aliansi merasa bahwa ini satu kegagalan yang luar biasa di masa kepemimpinannya Haji Bur, karena sudah kita sama-sama menandatangani MOU bersama, namun tidak direalisasi. Nah, saya kira itu poin penekanannya di poin penekanan di waktu tahun 2020 itu memang benar soal kami pada saat itu ingin memboikot soal logistik pemilu di tahun 2020 saat itu. Nah, cuman komitmen itu hanya beberapa orang tertentu di aliansi yang memang tidak mengikut coblos pada saat itu. Sekalipun capaiannya tidak sempat memboikot logistik pada saat itu. Nah, soal berikut, saya kira hal yang sama, poin itu tetap kami masukkan dalam sebagai poin penekanan terhadap birokrasi kota. Karena kami berpikir bahwa dermaga ini sudah terlarut lama bertahun-tahun diperjuangkan oleh aliansi dan masyarakat yang ada di Pulau Hiri. Nah, kami berharap juga bahwa di kesempatan ini, di tahun 2003 adalah itu pertama dan terakhir perjuangan dermaga ya harus diselesaikan. Bahwa kalau misalkan tidak diselesaikan di tahun 2023 sesuai MOU yang sudah disepakati bersama Pak Wali Kota Pak Tauhid Soleman, maka hal yang sama, poin penekanannya kami tetap komitmen bahwa untuk memboikot logistik pemilu yang nanti menjelang di tahun 2024, dan itu komitmen kami bersama. Kalau misalkan ini tidak serius dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ternate, saya kira ini menjadi komitmen bersama. Baik itu dari mahasiswa, masyarakat, pemuda, bahkan dari instansi pemerintah yang ada juga kami akan memobilisasi. Kalau misalkan proses pekerjaan ini tidak diseriusi oleh pemerintah Kota Ternate, karena sudah berulang kali dermaga ini diperjuangkan. Maka kami berharap bahwa ini yang paling terakhir di tahun 2003 adalah
terakhir untuk kita sama-sama mengawal, dan itu menjadi komitmen kita bersama di aliansi dan juga pemuda yang ada di Pulau Hiri. Saya kira demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Oke, saya mau ke Kak Roni ya. Kak Roni, sejauh mana sih sampai saat ini upaya mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan dermaga Pulau Hiri itu sendiri, Kak? Kurang dengar, Kak. Tolong ulangi lagi pertanyaannya, boleh? Ya, sejauh mana upayanya Kak Roni dan teman-teman ini untuk mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan dermaga? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami langsung saja, saya dan juga beberapa teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam satu lembaga yang dinamakan dengan Hiri Institute ini, memang secara lembaga kami baru bergabung di tahun 2018. Itu adalah perdana kami melihat bahwa hal ini tidak bisa dilepas pisahkan karena punya tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana mahasiswa, sehingga kami harus punya sikap secara lembaga. Hiri Institute selain sebagai wadah pengkaderan, juga sebagai wadah yang melihat persoalan yang terjadi di Pulau Hiri. Nah, sehingga di tahun itu kami mulai bergabung. Dari gabungan itu kami mempercayai bahwa dengan bersolidaritas dengan masa dan juga jumlah mahasiswa yang banyak bisa memberi tekanan kepada pemerintah kota untuk bagaimana mempercepat penyelesaian dermaga Pulau Hiri itu. Mungkin itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu dengan cara seperti apa ya, Kak? Apakah selain dengan unjuk rasa dan lain sebagainya, apakah ada mungkin cara yang lain seperti itu? Oh iya, ada cara lain ya selain kami unjuk rasa, tetapi kami tidak pernah untuk belum pernah ya secara lembaga untuk hearing tertutup dengan pihak pemerintah kota untuk membicarakan terkait dengan masalah Pelabuhan Hiri, tetapi kami hanya menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan aksi massa, dan yang kedua yaitu melalui menggunakan propaganda media massa. Kami bersama dengan aliansi sama-sama, yaitu dengan cara gerakan massa turun ke jalan dan juga melakukan dengan menggunakan media massa, media online. Baik. Nah, upaya tadi kan sudah sepertinya sudah menuju sudah menuju satu titik keberhasilan ya, dengan ditandatangani MOU ya terkait selesai pada waktu itu setelah unjuk rasa. Nah, kalau boleh tahu, Kak, isi MOU itu, MOU pas ditandatangani itu apa saja poin-poinnya? Untuk isinya itu salah satunya itu juga hampir sama ya dengan wali kota sebelumnya ya, siap untuk menyelesaikan Pelabuhan Hiri di tahun 2013 dengan menggunakan anggaran APBDN. Dan kemudian bagi saya tidak berbeda jauh juga ya, ketika hal ini tidak diselesaikan oleh pemerintah kota di tahun 2013, maka kami mahasiswa dan juga pemuda masyarakat serta beberapa tokoh adat yang berada di Pulau Hiri punya sikap untuk bagaimana memboikot pemilu di tahun 2024 nanti. Mungkin poin-poinnya, salah satu poinnya mungkin bisa ditambahkan oleh koordinator. Ya, silakan. Kak Ardian mungkin bisa tambahkan terkait poin tadi, poin-poin MOU yang sudah Kak Roni sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan poin apa saja, Kak?
Ya, isi poin hasil kesepakatan kemarin. Nah, saya kira yang pertama tadi disampaikan oleh Bung Roni bahwa poin pertama menjadi penekanan adalah bahwa di tahun 2023 itu sebagai tahapan anggaran awal, itu seluruh proses pekerjaan ya harus diselesaikan. Sekalipun kami berpikir bahwa anggaran yang jumlah 2,2 miliar itu sekalipun belum cukup untuk melanjutkan proses dermaga, tapi yang dimaksud adalah soal tahapan. Jadi ada tahap-tahap proses pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal selain dermaga, di darat juga kami poinnya adalah soal fasilitas pendukung. Nah, misalkan di parkiran, misalkan kantor perhubungan dan ruang tunggu. Nah, ini sebagai poin pendukung di dalam tuntutan. Dan yang poin ketiga adalah soal hal yang sama, soal penekanannya di pemboikotan pemilu di tahun 2024. Nah, saya kira soal poin-poin intinya itu hal yang sama. Soal awalnya kami memperjuangkan itu punya isu yang sama, bahwa sekalipun dermaga ini ditunda bahkan dipindah tempat satu ke tempat yang lain, tapi kami tetap mengacu pada RAP awal yang waktu itu disusun oleh teman-teman atau senior-senior yang ada di Pulau Giri. Karena kami berpikir lokasi di yang sekarang lagi menjadi tempat untuk masyarakat transit Hiri ke Ternate, masyarakat Hiri itu ya memang sesuai dengan hasil analisis cuaca dan situasi yang ada di lokasi tersebut. Nah, kami kemarin yang menjadi kemarahan kami adalah lokasi RAP pembangunan yang kemudian disusun oleh dinas terkait, baik itu dari PU, ya memang tidak sesuai. Kalau misalkan dipaksakan kemarin mengikuti RAP dari pemerintah kota, dalam hal ini dinas terkait, maka nanti akan lebih membahayakan, memperparah masyarakat punya keselamatan yang ada di darat. Karena kami tahu betul situasi yang ada di lokasi. Cuaca, apalagi musim-musim ombak itu luar biasa konsekuensinya. Maka kami berharap bahwa RAP pembangunan berikut di tahun 2023 ya harus mengikuti RAP yang awal yang sudah disusun oleh teman-teman yang ada di Pulau Hiri. Nah, itu yang menjadi poin penekanan kami di pemerintah kota. Kami tidak bisa mengikuti RAP yang kemudian disusun oleh pemerintah kota terkait. Nah, saya kira mungkin demikian, Ibu Moderator. Iya, jadi mungkin terkait poin-poin yang sudah disampaikan tadi, kita semua berharap semoga tahun 2023 ini dermaga penyeberangan Pulau Hiri itu segera dirampungkan ya. Untuk Sobat Kalesang di rumah juga terima kasih sudah bertanya ya. Tak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang di dialog interaktif Kalesang Kampung pada malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Ardian dan juga Kak Tony. Terima kasih waktunya pada malam hari ini. Ibu, saya menambahkan boleh, Bu Moder? Saya menambahkan boleh? Oh iya, Kak. Ya, langsung saja soal. Nah, kemarin waktu hasil tanda tangan MOU bersama pemerintah kota, nah pasca dari situ ada temuan hasil investigasi dan advokasi dari teman-teman wartawan bahwa yang kami sesali adalah yang barusan soal tetrapod yang dibuat sekarang yang menjadi tumpukan di lokasi tersebut. Nah, ini hasil investigasi ternyata ada temuan yang seharusnya di tetrapod itu 6 cabang, tapi yang dibuat itu hanya 3 cabang. Nah, ini yang hasil investigasi temuan. Nah, ini yang nantinya akan kami menindaklanjuti di dinas terkait. Yang berikut adalah soal dari besi dan kualitas tetrapod itu yang hasil investigasi adalah tidak sesuai dengan RAP pembangunan. Nah, ini yang membuat kami jengkel dan kami marah memang. Dari bertahun-tahun kami sudah memperjuangkan dermaga, namun dari dinas terkait tidak serius, bahkan dari tahapan anggaran sampai pada proses pekerjaannya
tetrapod itu dia tidak sesuai dengan kualitasnya. Baik. Nah, saya kira ini juga menjadi informasi penting untuk teman-teman media di Kalesan dan juga teman-teman yang lagi mengikuti live pada kesempatan ini, bahwa pasca ini kami juga turun mengadvokasi persoalan tetrapod yang dibuat sekarang. Ini hasil temuan kami. Saya kira demikian, Ibu Moderator. Iya, terima kasih Kak Ardian atas informasinya. Saya juga mau tambahkan, boleh Ibu sedikit tambahan. Saya pikir tadi sebagai closing statementnya Kak Ardian sendiri ya, mungkin saya ke Pak Camat dulu. Bisa Pak kasih closing statementnya sebelum kita menutup dialog interaktif kita pada malam hari ini? Iya, saya mungkin lebih pada yang disampaikan oleh adik-adik tadi ya, Roni sama Pak Adian ya. Jadi memang komunikasi itu sangat penting ya. Tadi yang disampaikan bahwa memang belum ada komunikasi, orang bilang hari ini tertutup dengan pemerintah ya. Saya kira pemerintah ini open-open saja, Pak Wali open-open saja untuk menerima semua mahasiswa, masyarakat, bisa terima semua. Dan itu Pak Wali enjoy sekali untuk menerima para tokoh-tokoh yang menjadi perwakilan masyarakat adat ya di ruangannya. Dan itu lebih suasana cair, kemudian hal yang menjadi harapan masyarakat itu bisa tersalur di situ, menampung semua, Pak Wali bisa menampung aspirasi itu. Kira Pak Irwan, maka kita terus mengawal ya, mengawal progres pekerjaannya, sampai pada tahun 2003 ini selesai ya. Nanti itu juga disampaikan oleh Pak Wali Kota terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Dermaga Hiri yang ada di Surabaya. Diminta juga untuk terus mengawal semua progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan itu. Tentunya pihak ketiga perlu mendapat informasi secara kembangan kondisi alam di situ, kemudian masukan terkait dengan apa yang terkait dengan perjanjian kerja. Jadi saya berharap bisa dikawal saja, bisa dikawal. Pemerintah tetap open untuk menerima semua yang jadi masukan masyarakat Pulau Kiri terkait dengan Dermaga Hiri. Saya kira itu. Dan yang paling penting bisa berkomunikasi. Kapan saja pemerintah bersedia siap untuk berkomunikasi dengan masyarakat Hiri, terutama ada mahasiswa, kemudian ada akademisi, kemudian aktivis yang ada di Hiri, kemudian ada Hiri Institut, bisa langsung berkomunikasi dengan pemerintah kota Ternate ini, Pak Wali Kota Ternate, supaya lebih enak, supaya kita jangan terlalu ribet. Oke, Pak Camat, terima kasih atas closing statementnya ya. Saya ke Kak Roni. Mungkin Kak Roni bisa kasih closing statementnya sebelum kita tutup dialog kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih juga kesempatan yang berulang kali. Yang pertama yang perlu saya tekankan di kesempatan kali ini, tekankan dan saya ingin sampaikan kepada seluruh teman-teman. Yang pertama yaitu ketika selesai aksi kemarin di 1 Februari itu ada pertemuan dari tim teknisi dari Hiri, ada beberapa kakak senior kami yang mana kami memang secara aliansi kami tidak mensepakati persoalan gambar yang direkomendasikan oleh pemerintah kota terhadap pembangunan posisi tetrapod yang ada di Sulamada. Nah, itu yang pertama. Karena kami menilai bahwa gambar itu adalah bentuk rekayasa yang dimana dia bisa mengancam keselamatan masyarakat Pulau Hiri. Kenapa dia bisa mengancam?
terancam karena posisi gambarnya itu berhadapan dengan arah gelombang. Kan fungsi dari tetrapod ini adalah untuk menghalang gelombang kan. Bagaimana mungkin membangun tetrapod tetapi dia berhadapan dengan arah gelombang? Nah, ini sangat satu hal yang kontradiksi, sehingga bahkan kami telah turun ke lapangan, mensurvei lapangan, kemudian melakukan analisis. Ada beberapa kakak senior mungkin malam ini sempat hadir seperti Kak Kevin dari Tomajiko yang alumni teknik yang punya pengetahuan, bahkan sudah sempat berdebat dengan beberapa PU dan juga tim teknisi dari Pemkot itu sendiri. Kami dari aliansi juga masih mempertahankan gambar kami karena kami merasa bahwa tim dari PU maupun tim teknisi dari pemerintah kota ini keliru dalam membangun atau menempatkan tetrapod yang ada di Sulamada itu. Mungkin itu. Sekian dari saya. Iya, baik. Terima kasih. Pak Camat dan Kak Ardian terkait dengan dan juga insight dan informasi-informasi pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa menjadi catatan untuk kita semua, terutama untuk pemerintah kota sendiri ya. Nah, Sobat Kalesang, terima kasih juga untuk Sobat Kalesang yang sudah bergabung. Untuk ketiga narasumber, mungkin sebelum menutup dialog interaktif malam ini, mungkin bisa sampaikan slogannya Kalesang Kampung ya. Bisa Pak Camat? Kurang jelas suaranya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita menutup live malam ini, bisa mungkin orang sama-sama sampaikan slogannya Kalesang Kampung. Boleh. Oke. Kalau saya bilang Kalesang Kampung, narasumber semua bilang waktunya torang bercerita kampung. Boleh? Oh, siap. Oke. Baik. Nah, Kalesang Kampung. Waktunya torang bercerita kampung. Oke. Terima kasih untuk narasumber. Terima kasih juga untuk seluruh viewers ya pada live dialog interaktif malam hari ini. Demikian, mungkin nanti sampai bertemu di dialog interaktif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.